Shalom, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat, mari kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dari tadi pagi hingga pada malam ini. Tuhan, sekarang kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami, berikan kami kebijaksanaan sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam kekuatan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ini baru dinyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapan tertuju pada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Amin. Hidup menumpang di dunia. Saudara-saudara, Petrus menyapa orang Kristen yang tersebar di wilayah Asyam dengan sebutan orang-orang pendatang. Sebutan yang sejajar dengan itu muncul dalam ayat pasal 1 ayat 17. Dalam ungkapan menumpang di dunia ini, keduanya hendak menegaskan mengenai status dan kebenaran pengikut Yesus sebagai yang berbeda sama sekali dengan dunia ini. Mereka sama sekali baru dan berbeda karena mereka telah ditebus dari keadaan dan cara hidup yang sia-sia, bukan dengan barang yang mahal, emas ataupun perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Dengan gambaran lain dikatakan, dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Kelahiran kembali akan menyatakan buahnya dalam kehidupan dengan kasih persaudaraan, hidup dengan sungguh-sungguh saling mengasihi, dengan hidup dari firman yang kekal dan bukan mengejar kemuliaan yang berakhir dalam kefanaan, sebagaimana kemuliaan bunga rumput. Saudara-saudara, apakah yang pantas menjadi balasannya? Bahwa kita yang hina dan terpuruk dalam hidup lama yang dikuasai dosa telah ditebus dengan darah Kristus. Apakah yang pantas menjadi ungkapan syukur atas semua itu? Bukan pula emas dan perak yang dimintanya. Allah menghendaki kita hidup sebagai pendatang atau sebagai penumpang di dunia ini, dalam arti hidup berbeda dari yang lain di dunia ini. Ia menghendaki kita meninggalkan yang lama, yakni hidup dalam kebodohan karena dikuasai dosa,
melayani hawa nafsu. Ia menginginkan kita hidup dengan mengasihi sungguh-sungguh dengan kasih persaudaraan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kembali kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, melandaskan akan segala kebaikan-Mu di mana telah nyata Engkau telah membimbing kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Sebentar kami akan beristirahat, Tuhan tolong sertai kami sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang. Tuhan tolong tersertai kami juga sehingga kami boleh bangun dengan selamat besok pagi. Inilah doa ungkapan syukur kami di dalam nama anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.